Bab 15, The Art of Money, The Holy Grail. Hanya saat pohon terakhir mati, dan sungai terakhir telah diracuni, dan ikan terakhir telah tertangkap, barulah kita menyadari bahwa tidak dapat memakan uang. Oleh Cree India. Sayangnya kalimat di atas tidak akan kita jumpai dalam waktu dekat. Jadi, uang memang masih akan berperan penting dalam peradaban kita, hingga puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Tidak ada rumus baku untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Tidak ada rumus baku untuk memilih saham yang akan naik dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada rumus baku untuk meraih kekayaan. Tetapi untuk mengelola keuangan yang sehat, ada satu The Holy Grail yang sulit dibantah, yaitu pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Untuk orang-orang yang terjebak dalam pendapatan tetap, mereka harus fleksibel di sisi pengeluaran. Untuk mereka yang bergelut di bidang bisnis, boleh saja pengeluaran saat ini lebih besar daripada pendapatan. Yang penting, pendapatan esok hari harus jauh lebih besar lagi. Hati-hati, jangan sampai salah berhitung. Intinya, jangan sampai keuanganmu seperti yang ditunjukkan peribahasa kuno ini. Besar pasak daripada tiang. Bagaimana mungkin pasak bisa lebih besar daripada tiang? Bagaimana membuat lubang pasaknya? Tentunya tidak mungkin. Peribahasa kuno ini muncul bukan tanpa alasan, dan dia masih relevan hingga detik ini. Karena orang-orang mengulang kebodohan yang sama dari masa ke masa. Untuk menghindari besar pasak daripada tiang, hanya ada dua jalan. Yang pertama, menaikkan pendapatan. Yang kedua, menurunkan pengeluaran. Kalau tidak bisa menaikkan pendapatan, mau tidak mau harus mengeluarkan pengeluaran. Jangan mempertahankan pengeluaran dengan konsekuensi harus berutang. Ini adalah pertarungan yang sulit, karena harus melawan diri sendiri. Untuk memenangkan pertandingan sepak bola, kita harus mengalahkan musuh. Untuk memilih saham yang tepat, kita harus memiliki informasi yang relevan dan harus mengetahui dinamika dan keseimbangan supply dan demand di lantai bursa. Kita harus memahami cara berpikir dan cara bertindak dari lawan transaksi. Kenali musuhmu, maka kamu akan memenangkan pertempuranmu. Begitu kata Suzu. Tapi dalam pengelolaan keuangan, musuh kita adalah diri sendiri. Yang harus dikalahkan adalah diri sendiri. Ego, hasrat akan kenikmatan, keinginan dipuji dan dihormati, dan lain sebagainya. Bahkan bagi mereka yang sukses secara finansial, kegagalan mengalahkan diri sendiri bisa berakibat fatal. Seperti yang dikatakan Bill Gates, keberhasilan adalah guru yang payah, membuat orang yang sukses berpikir dia tidak bisa kalah. Kalau dulu kakek nenek kita berjuang membebaskan diri dari imperialisme, ayah ibu kita berjuang melawan komunisme, maka perjuangan kita hari ini adalah melawan konsumtivisme dan hedonisme. Imperialisme dan komunisme adalah ideologi abad-abad lalu yang kini tinggal sejarah. Tapi mentalitas berburu kesenangan tanpa esensi yang menjadi jiwa konsumtivisme dan hedonisme adalah ancaman di masa kini yang benar-benar bisa memiskinkan kita. Melawan konsumtivisme dan hedonisme hanya bisa dilakukan dengan nalar rasional. Kita hanya menunda bersenang-senang, bukan meniadakannya. Ada dua pilihan di hadapan kita. Apakah kita akan menikmatinya sekarang dengan satuan kepuasan yang lebih sedikit, atau bersabar dan menikmatinya di masa depan dengan satuan kepuasan yang lebih banyak.
Kutipan berikut menunjukkan urut-urutan tindakan yang harus kita lakukan untuk menghindarkan kita dari kekeliruan hidup, termasuk kekeliruan finansial. Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give. Kata William Ward.